informasi dan musik. Gimana tadi iklannya? Salah, bandnya. Tadi kita sudah lihat penampilan dari teman-teman ya. Keren banget kita ya. tuh masih panggil teman-teman nih, karena Kenapa? kita masih belum kenal nih kan Aldi, gitu kan? Kita panggil mereka tembus dari tembok ya. Waduh. Tolong editor diedit dengan baik Sulap dan kali, benar. ah. Kenapa? Kesusahan. Ya udah kita panggil aja langsung ya. Silakan masuk. Ini dia ada dua dada cantik dan juga babang yang ganteng-ganteng. Wih. Wih deh. Bajunya sama kayak pas main tadi ya? Ya iyalah. Masih ganti baju dulu. Enggak, kirain ada spesial gitu pas lagi Apa? mau ngobrol-ngobrol gini. Kenalan dong satu-satu dulu. Ya, dari sebelah mana? Dari yang rambut pendek dulu. Ya, oke. Mas, nama orang tuanya siapa? Nah, bukan. Kok jadi kenal orang tuanya? Jangan kaku gitu, relax, santai ya. Oke. Ya. Oke. Namanya siapa, Mas? Fahmi. Mas Fahmi. Fahmi main apa? Gitar. Komen kita. Nggak main cewek kan? Aduh. Itu kan lain lain lagi. Namanya Mbak Amelia kayaknya namanya. Ya, kalau saya nama aslinya Ayu, biasa tapi dipanggil sama teman-teman Redong. Oh, Redong. Ya. Oh, aku Redong kok kamu sama dia, oke. Rido. Oke, next. Lanjut. Eksa. Eksa. Apanya nih Exo Support itu? Oke, salah lagi. Oke, saya salah terus ya. Masnya yang gondrong? Rio. Pakai Satrio nggak? Teman Rio Satrio. Dan mereka berempat bergabung dalam bandnya apa ya? Baladastra. Baladastra. Oh, ada. Pertanyaan yang paling standar di seluruh dunia. Iya. Biasa kita tanyakan memang ya. Betul geser-geser ya. Kenapa namanya itu Baladewa? Bukan. Salah, Putri? Bala Karcana. Bala kebakaran dong, pakai selang. Logonya selang. Kenapa tuh? nama? Apa ada arti sendiri kah? Ada maksud tertentu kah atau gimana? Artinya ada nggak sih? Siapa mau jawab? Kalau Baladastra sendiri sih karena kalau yang saya tahu lagu-lagu Baladastra sebelumnya itu seperti balada, lagunya seperti bercerita, makanya namanya Baladastra. Kebetulan juga kita di bawah naungan Teater Bastra, jadi ada Teater juga. Oh, jadi sejarahnya kalian tuh ngumpul apa ngeband dulu atau teater dulu nih? Teater. Jadi teater. Baladastra itu sebetulnya divisi musik dari Teater Bastranya. Jadi anak-anak musik ini ngumpul. Nah, karena di pementasan teater itu kita kadang nyiptain original soundtrack sendiri. Akhirnya tuh ada mungkin kayaknya sampai sekarang ada 2 buku album Teater Bastra itu isinya lirik-lirik buatan anak-anak, termasuk puisi yang dimusikalisasikan. Oh, alhamdulillah. Keren. Tuh, terus dinyanyikan sama Baladastra. Iya, Mas bangun Mas. Ketiduran. Asik denger dongeng kan? Tadi banyak banget lagunya, udah berapa? Lirik yang tersimpan tadi? Iya, di 2 buku tadi ya? Sudah ada buku. Nah, Oh, 2 album. 2 album tadi ngebawain lagu apa tadi? Judulnya, tahu nggak? Lagu sendiri kan? Ya, ada lagu sendiri sama cover. Yang tadi barusan. Yang tadi, Iya, yang pertama tadi. Mm-mm. Judulnya apa? Lara. Mas aku nanya diam semua orang. Lara itu menceritakan tentang Iya. apa? Mas coba oke. Coba Iwir ngomong. Oke, kalau gitu Mas boleh duduk di sana saja. Kalau Lara sendiri itu original soundtrack dari pentas Teater Bastra. Naskahnya judulnya Kebun Warna-Warni, itu juga naskah karya orisinal dari anggota Teater Bastra sendiri. Oke. Kemudian Lara itu juga salah satu soundtrack dari pementasan itu. Gitu. Menceritakan tentang kalau di pementasan itu tentang warga, yaitu sebenarnya lagu bentuk protes terhadap pemerintah. Wih. Ya, jadi ceritanya kondisi perekonomian suatu negara yang sedang rusak, kemudian ini si warga ini mau ngadu kemana nih lagunya, kayak gitu. Dia mau mengadu kemana, sementara pemerintah sendiri di dalam struktur pemerintahannya dia juga melakukan permainan di situ. Jadi isi dari lagu itu tadi mengambil dari cerita teater itu jadi juga ya? Gitu. Yang menciptakan? Yang menciptakan saya. Liriknya dan musiknya? Liriknya saya, kemudian musiknya sama teman-teman Baladastra, ada Kak Rio, kemudian ada senior-senior kami juga. Oke. Nah, dalam proses lirik dan musik kan pasti itu ada apa sih namanya sinkronisasi ya, sadis. Nah, itu kalian proses coachingnya gimana biasanya?
Kalau proses Workshopnya lah biasanya kan, Nah, kayak proses gitu kan. penggarapan musik Iya, ya. penggarapan musiknya gitu. Kalau proses penggarapan musik itu biasanya kalau emang dikhususkan buat pentas ya, gitu, untuk original soundtrack pementasan biasanya kita baca dulu nih, pahami dulu naskahnya, Iya. pahami dulu ceritanya gimana, Oke. baru nanti seiring berjalannya proses akan ada tuh teman-teman yang tiba-tiba punya lirik untuk membuat lagu yang liriknya lebih indah gitu. Sesuai dengan tema teater yang akan dipentaskan. Kita ngambil lirik dari naskah kan isinya kan dialog-dialog Betul, tuh. Iya. Itu kalau kita nyanyikan kan kurang kurang cantik. Cantiknya jangan lihat aku dong, lihat ke yang sana. Orang cantik. Iya, betul. Kalian ini udah terbentuk dari berapa lama sih? Kalau Balada Serain sendiri dari tahun 2008 menuju 2009. 2008 lebih dikit ya. Lama ya, itu aku baru lulus SMP. Bohong. Mungkin bisa lanjut aja mereka. Oke, terus memang ketemu kalian berempat semua? Enggak. 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 Jadi itu kalau di Balada Sera sendiri karena dia sistemnya regenerasi, Mas. Karena di teater sendiri itu dia sistem perangkatan. Jadi kan dalam angkatan itu ada yang kalau di dalam teater ada yang mau masuk menjadi aktor, ada yang pengen jadi sutradara, ada yang pengen jadi musik. Nah, semua satu angkatan ini kan nggak semua pengen jadi masuk anak musik kayak gitu. Oke. Beda-beda konsentrasi. Akhirnya perangkatan banyak nih anak-anaknya. Jadi beda-beda tahun tuh beda-beda orang gitu. Oke. Kalau kalian ini generasi keberapa udah? Udah campur-campur juga sih. Campur-campur Ya. sih. Kalau kita udah campur. Yang tertua nih mana nih? Ini generasi berencana dia. Kabel kali ya. Baru-baru ini. Baru-baru Ya ini. ini. Karyo. Oke. Oh, tapi kalau untuk bandnya sendiri baru ini bentuknya nggak? Kalau band, Ya, kalian ini loh maksudnya. kalau kalian ngumpulnya Ngumpulnya udah lama. sudah lama juga. Heeh. Ya sebenarnya Balada Sera itu karena orangnya banyak kan. Oh, memang dari 2008 tadi? Iya, ada regenerasi. Oke, Regenerasi semakin lama semakin banyak. Iya. Jadi pergarapan itu orangnya beda-beda. Beda-beda. biasanya. Iya. Kayak JKT48 ya kalian ya? Kurang lebih. Ada Iya, ada iya. gitu nih. Flow-nya sama. Iya, kemarin aku sempat daftar juga. Oh begitu. JKT48 tapi nggak masuk. Kamu kalah sama Melody emang. Jadi yang Oh, oi. Kirain jadi personel JKT-nya. Nah, terus kalian ini bagian musiknya ikut mentas juga nggak sih? Sebagai aktris. Sebagai aktor juga? Iya. Iya. Double dong bayarannya. Enggak lah. Ya karena kita teaternya kampus ya, teaternya itu jadi Profit. memang banyak pendidikannya juga, jadi Iya. emang semua itu bisa merasakan jadi pemain musik, bisa merasakan jadi sutradara, Oke, bisa oke, jadi oke, aktor. oke. Nah rata-rata kita semua udah pernah jadi aktor, udah pernah jadi setting, udah pernah jadi pemusik, tapi emang Oke. fokusannya sekarang kami di Jadi bagian cateringnya pernah juga? pernah. Jadi bagian catering. Berarti mereka ini multi talent kak. Multi talent mereka jadi artis bisa. Fotografer, Ya kan? nah ya. Main musik juga bisa. WO mungkin nanti bisa dibikin ya. Buat kamu nikahan ya. Usaha terus ini ya. Usaha Dari biar mana sih? lucu, Teater biar lucu. mana sih? Boleh nggak disebutin? Teater mana? Dari teater Bastra. Iya, I know. Maksudnya dari mana itu? Oh, Sama Fakultas Rinda. Keguruan Sama Ilmu Rinda. Pendidikan. Unmul. Iya. Oh, Fakultas Perikanan. FKIP. FKIP. Jauh banget tuh perikanan. Pengen belajar bahasa ikan emang. Gara-gara mancing, ikut mancing kemarin-kemarin dia ngomong ikan aja terus. Jadi dari FKIP Unmul ya. Oke, sejauh ini sudah berapa kali ini sih Pak? Pentas gitu loh. Pentas garap musik, pentas garap musik itu sudah. Ini kita ngomongin kaliannya aja nih ya. Iya, kaliannya aja. Generasi kalian ini loh. Yang ini ya. 2 hari yang lalu. Enggak sih. Sebelum corona. Tahun lalu sih ya. Ada setahun ya. Ada setahun. Ada setahun. Udah Kami mainnya garap. berapa tahun itu? Memang setahun terakhir ini orangnya ini. Ini yang garap. Jumlah untuk teman-teman di teater Baladastra. Baladastra ini berapa sih? Boleh cek grup kan, Mas? Seingat aja, seingatnya. Ada berapa belas orang ya? Banyak ya. Hampir 20 lah. Iya. Kalau untuk proses kayak kalian kan ngisi soundtrack juga, itu direkam dulu kah? Atau kalian live mainnya? Main live itu, Mas. Wow, keren.
Iya live, jarang dia ada di rekam dulu gitu kan mixnya juga. Karena dia pasti main live, kalau teater pasti main live dia. Oke, pas kalian main live, itu jadi aktor juga atau enggak? Enggak, jadi Enggak. musik doang ya? Kalau di Jum Cherry, maaf di Kebun Warna-Warni itu main jadi aktor sekaligus jadi penata musik. Jadi itu tergantung audisional garap sutradara sih ya kak ya. Waktu itu pentasnya emang konsepnya Teater musik. drama musikal. Oke. Jadi aktor-aktornya ikut nyanyi, aktor-aktornya ikut main musik juga. Berarti main musiknya on stage. Iya. Ribet nggak sih kayak gitu pelatihannya gimana? Kalian coba? mana ngapal naskah, mana ngapalin lagu, juga aransemen musik segala macem. Ya ribet tapi Ribet ya kalian ya. menyenangkan sih Iya karena sih, emang iya. hobinya di situ. Iya, iya. kan. Karena kita suka. Kalau ada yang ribet ngapain sih yang mudah ya? Sukanya tantangan emang ya. Betul, bagus ya. Saya cobain. Mas, Oke. tidur aja nggak apa-apa. Kita masih banyak lagi yang bakal kita tanyain ya, Betul, Kak betul, Nadia. Tapi kita harus biarin ada yang mau lewat dulu. Jadi jangan Betul. kemana-mana, tetap standby di depan TV-nya. Karena kita akan balik lagi di iMusic. Informasi dan musik bersama Balada Extra.